Shalom Sobat Domba. Kita akan bahas mengenai persepuluhan yang lagi viral. Sebenarnya sih ini memang udah viral lama. Ribetnya nggak habis-habis ya sebenarnya. Tapi ini kan dulu dibahasnya cuma satu pihak ya, dari sisi orang yang menolak perpuluhan. Sekarang mulai bersuara orang-orang yang melegalkan persepuluhan, membolehkan dan menerima persepuluhan. Kalau dulu kan mungkin pakai jurus ayatnya maleaki, jadi nggak berkutik ya, banyak ditembak. Itu hasil bumi. Terus hukum Taurat udah nggak berlaku, mana buktinya di perjanjian baru ada nggak? Nah, baru ketemu dah tuh mungkin ayatnya oleh salah satu pastor dan beberapa pastor lainnya tuh ya, termasuk dari berbagai doktrin loh, malah nggak cuma satu karismatik, ada juga dari doktrin reform yang lain-lain gitu ya. Kita lihat itu rame juga. Ayat yang dipakai itu kan di Matius 23:23 ya. Celakalah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi hadas manis jintan kamu bayar, gitu kan. Terus dia ada lanjut lagi, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Lalu mereka langsung mengiyakan. Tuh lihat tuh ya, harus bayar persepuluhan. Persepuluhan ada di perjanjian baru. Kamu harus lakukan semua. Wah, pokoknya semuanya tuh dengan sempurna. Mengerikan banget ya. Ini benar-benar memelintir ayat sekali. Padahal di ayat itu Tuhan lagi bicara tentang kemunafikan ahli Taurat dan Farisi ya. Yang mereka tuh melakukan ibadahnya dengan sempurna gitu. Tata ibadahnya tuh sempurna, tapi dia mengabaikan belas kasih. Menelan rumah janda-janda ya kan, di ayat atasnya coba dibaca. Meninggikan diri ya kan, songong dia, sombong, sok suci gitu kan. Berbuat kejahatan ya kan. Nah, itu yang lagi dikecam sebenarnya. Ini juga sekaligus ayat hendak menjelaskan bahwa Taurat itu harus dijalankan sempurna. Makanya kenapa disebut manusia nggak ada satupun yang selamat karena melakukan Taurat. Itu Paulus bilang jelas dengan jelas banget ya. Banyak ayatnya di kitab-kitabnya si Paulus. Oke. Kita ingat bahwa ada kisah orang kaya pun yang dia bilang dia udah melakukan semuanya hukum Taurat itu. Itu pun Tuhan masih bilang belum sempurna. Ya kan, dan dia disuruh jual hartanya, dia pergi, ya kan. Terus kita lihat lagi bahwa konsep tentang sabat itu pun juga disempurnakan lagi sama Tuhan gitu. Terus tentang perjinahan itu pun juga disempurnakan lagi gitu. Pemahaman kita selama ini salah besar gitu. Kalau dulu berzina harus melakukan, Tuhan Yesus malah bilang ngelihat aja udah berdosa, melihat dan mengingini aja udah dosa. Wah, kalau kita lihat itu nggak bakal ada satupun yang selamat, betul kan? Ada istilahnya yang makanya di Alkitab pun juga bilang itu ibaratnya udah kayak onta mau masuk lubang jarum. Oke, kita katakan bahwa gereja rumah Allah gitu ya, dan tentunya butuh bukan persediaan makan sekarang, persediaan uang, karena kita bicaranya ada operasional, pembangunan gedung, manajemen, manajerialnya ya kan, operasionalnya semuanya tuh butuh dana gitu kan, untuk memperluaskan. Mungkin ya alasannya penginjilan lah, apalah gitu. Pokoknya kita harus tahu dan sadar bahwa memang gereja semakin dia bertumbuh dan semakin bertambah banyak, setuju bahwa itu akan butuh uang gitu. Tapi bukan dengan cara yang melegalkan, bukan dengan cara yang menakut-nakuti, dengan cara-cara yang manipulasi gitu. Oke, mereka mengkonversikan hasil bumi ya. Kalau dulu dalam persepuluhan hasil bumi semua udah dikonversi ke uang. Betul, kita harus paham bahwa bahkan minum pun kita sekarang pakai uang. Nggak ada gratis lagi. Mungkin jangan-jangan oksigen nanti bakal bayar nih ke depan. Ya nggak? Tapi kita secara fair juga kita harus tahu bahwa kalau hasil bumi dikonversikan ke uang, sekarang kenapa gereja mereka diam dan menutup mulut, nggak mau mengkonversikan gereja itu sebagai jemaat? Karena jelas ayatnya itu sejak dari perjanjian lama aja, zamannya nabi-nabi, itu udah jelas Allah nggak akan tinggal. Waktu kisahnya Daud sama Samuel bangun rumah Allah, Allah sendiri udah bilang dia nggak akan tinggal di dalam sebuah bangunan. Oke, dia akan tinggal dalam hati manusia. Yeremia, nabi-nabi yang lain juga kan bilang Allah akan tinggal dalam hati manusia. Ternyata itu Roh Kudus kan kita tahu yang tinggal dalam hati kita. Berarti kita gerejanya. Terus jelas di ayat Matius pun, Matius 16 ayat 18 tentang Simon ya. Waktu itu Kristus nanya ke Simon, siapakah aku ini? Terus Simon jawab, Mesias, anak Allah yang hidup. Oke. Terus Kristus bilang apa? Berbahagialah gitu kan. Di atas batu karang ini, apa batu karang? Yaitu Simon. Iman Simon.
Dia akan mendirikan jemaatnya. Eklesia, itu kalau bahasa Yunani itu pakai kata eklesia. Yang dipanggil keluar artinya. Kita, jemaatnya, itu gerejanya. Itu rumah Allah. Kita semua yang udah percaya, yang udah dipenuhi Roh Kudus. Kita adalah rumah Allah. Kita adalah gereja. Itu harus paham teman-teman semua. Jangan sampai salah konsep. Artinya apa? Artinya adalah secara bijak kita harus berhikmat gitu ya. Bahwa persepuluhan nggak ada dosanya memang. Teman-teman nggak berdosa memberikan persepuluhan atau persembahan. Di mana gereja kita beribadah, kita udah enak ya. Di situ bisa memuji Tuhan pakai musik, nggak dilayani ya kan. Toh itu hal kecil lah persembahan itu. Sedikit tapi yang penting itu kita nggak dimanipulasi gitu. Kita bukan ditakut-takuti dengan ajaran-ajaran yang palsu gitu. Yang modusnya itu semata-mata mencari uang, menggemukkan rekening si pendetanya, si gembalanya itu. Bukan gitu. Kita taruh satu pertanyaan besar ya. Sudahkah gereja kita ini merepresentasikan Kristus di dalam setiap operasionalnya, tindak tanduknya? Perhatikan pengajarannya. Apakah di dalam setiap khotbahnya itu udah kayak sales gitu ya, menggenjot penjualan gitu ya, jadi mesin cetak uang gitu ya. Memberi supaya kalian diberkati, berilah, semakin beri semakin diberkati. Ya, buah sulung supaya bisnisnya berkembang, nggak dimakan belalang pelahap, bla 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 bla, dan berbagai modus penipuan lain. Apakah kita benar-benar bertumbuh secara rohani gitu? Apakah kita benar-benar bertumbuh secara pengetahuan akan Kristus gitu ya? Akan kasih? Atau cuma dimanipulasi, dimanfaatkan? Yang dikit-dikit ibadah, kita malah jadi aneh. Bukan jadi cerdas, malah jadi aneh. Kejang-kejang, muntah-muntah. Bahasa yang gak karu-karuan. Ya kan? Terus gerejanya saking kurang bahan, mau cari duit lagi, dia bikin ibadah berjam-jam hanya full pakai bahasa roh. Kan ini benar-benar penipuan sekali saudara-saudara. Sudahkah gereja kita melakukan pengelolaan yang baik dengan keuangan ini, bertanggung jawab? Diakonianya seperti apa gitu? Gembalanya seperti apa? Dia ngambil gaji sewajarnya nggak? Nggak hidup flexing nggak? Nggak hidup mewah-mewahan nggak? Glamor nggak dia? Ya kan? Terus jemaatnya bagaimana? Masih banyak nggak jemaat yang ada di bawah garis kemiskinan? Janda-janda yang susah, orang-orang yang sakit, apa tindakan mereka? Gitu, jangan cuma mereka menuntut persepuluhan, bahkan yang janda-janda malah disuruh persepuluhan, orang dia lagi butuh uang. Jahat sekali itu kan. Jadi gereja ini harus bertindak sebagai fasilitator juga gitu, supaya terjadi keseimbangan, di mana di dalam gereja itu lengkap. Ada orang-orang yang mungkin memang diberkati lebih dalam hal kekayaan. Terjadi keseimbangan, apa yang mereka sumbangsi berikan kepada gereja itu dimanage dengan bijaksana, sehingga di bawah itu nggak kekurangan gitu, nggak ada orang yang gapnya terlalu tinggi, dia miskin sekali gitu. Di saat bersamaan mereka mengajarkan tentang kasih sayang, tentang Kristus, tentang berkat, tapi terjadi ketimpangan yang sedemikian parah gitu. Nah itu kita harus bisa jeli, kita harus bisa lihat gitu ya. Dimana gereja ini harusnya bisa mewujudkan kasih Kristus, saling mengasihi ada di sana. Orang-orang yang berlebihan secara harta atau secara pengetahuan atau knowledge, dia melebur di dalam satu komunitas untuk saling menopang, saling tolong menolong. Hidup di situ berkesan benar-benar memberikan atmosfer surga gitu ya. So teman-teman, ayo kita sama-sama bijaksana. Saya nggak melarang perpuluhan, saya juga nggak anti. Tapi kita jangan sampai dimanipulasi. So the ship, let's speak it out.